Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 1. Podcastnya Anak Ilkom. Oke, semuanya, hai. Perkenalkan, nama saya Raisa Chandra Wiranegara. Di sini saya yang akan membantu podcast hari ini bersama anak-anak Ilkom ini. Ilkom. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, aku Muhammad Zaidan Jaran, dipanggil Zidan. Perkenalkan, nama saya Kinantan Kejora, dipanggil Kinan. Perkenalkan, nama aku Jarvis Marcelo, dipanggil Jarvis. Perkenalkan, nama saya Maximilian Delta Budi Darman, bisa dipanggil Max. Perkenalkan, saya Derian Darmawan, biasa dipanggil Derian. Oke, udah pada kenalkan semuanya nih, cowok-cowok berlima ini. Oke, sekarang nih, basa-basi dulu kali ya. Siap. Terima kasih. Baik dong. Oke. Nih, mau nanya nih, Gimana tuh? buat kalian nih, satu kata dari kalian tentang K-pop tuh apa sih? Boleh dijawab satu-satu ya. Boleh deh, aku dulu deh. Kalau di benak aku, K-pop itu adalah sebuah culture yang sedang dialami di Korea, dan K-pop ini lebih cenderung ke tarian-tarian modern gitu. Misalnya seperti grup band, misalnya salah satu kita sebut aja kali mereknya ya, aespa bisa, BTS bisa. Ini lebih cenderung ke bisa ke laki-laki atau perempuan gitu. Selanjutnya boleh. Kalau K-pop itu adalah sebuah tarian atau seperti BTS gitu yang viral di Korea, yang biasanya itu banyak digemari oleh anak-anak muda. Contohnya kayak cewek-cewek di Indonesia. Kalau menurut saya itu K-pop itu ya banyak sih. Ya, mereka ada dari tariannya dan juga dari musiknya. Menurut saya itu ya benar-benar sangat itu banget lah, sangat relate banget di dunia kita saat ini. Kita kebanyakan Gen Z itu kan kebanyakan suka ya sama K-pop gitu. Ya saya rasa ini ya K-pop ini bakal tetap bertahan cukup lama ya, karena peminatnya udah cukup banyak. Dan kebetulan kan waktu itu kan kemarin ada konser K-pop ya, kayak contohnya kayak BTS atau mungkin kayak Blackpink gitu, dan tiketnya itu ngeluarnya kayak mati-matian gitu. Dari aku kayak gitu sih. Yang lain nih. Satu kata, K-pop bagi aku itu adalah innovation. Jadi dari kita tidak bisa bohong saja, K-pop ini mempopulerkan tarian modern yang dipadukan dengan nyanyian-nyanyian. Tentu K-pop ini membawa dampak baru pada industri entertainment di dunia. Iya benar, apalagi K-pop itu sangat berpengaruh di dalam budaya maupun yang lainnya, sehingga mendorong banget nih dari segi ekonomi maupun perubahan yang lainnya. Oke, wah jawabannya sangat-sangat panjang ya. Dan bagus-bagus semua ya. Oke, langsung aja boleh ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu nih, kalau kalian lihat iklan skincare atau produk kecantikan itu yang memakai estetika K-pop, apa sih yang kalian pertama kali notice dari tampilannya? Boleh? Jadi yang paling pertama aku paling notice itu udah paling penting itu adalah bentuk fisiknya. Jadi ketika kita ngelihat posternya, ngelihat iklannya, yang terpampang itu kan pasti mukanya dulu, yang wajahnya yang bening, yang putih, yang bersih, yang benar-benar gak ada jerawat sama sekali, yang bisa dibilang itu sebuah public figure yang emang dipilih khusus untuk produk-produk skincare kecantikan gitu. Itu sih kalau dari aku. Aku mau menambahkan. Boleh. Ya kalau dari aku sendiri sih, ini udah mulai masuk ke standar kecantikan yang sangat berbeda ya, baik itu dari Korea dan Indonesia. Yang saya khawatirkan adalah bahwa rakyat Indonesia itu mengikuti standar kecantikan Korea, sedangkan kalau kita membahas dari suku, jenis, dan ras, tentu kita sangat berbeda sekali ya dengan Korea. Tentu kita memiliki banyak warna kulit, mulai dari sawo matang, kecoklatan, dan putih itu ada. Dan kalau balik lagi ke iklan skincare itu, yang saya khawatirkan adalah bahwa orang yang cantik adalah orang yang berkulit putih, seperti itu. Oke. Ada yang mau menambahkan? Boleh deh. Ya apalagi efeknya tuh mendalam banget gitu, maksudnya sangat berpengaruh itu di bidang skincare, apalagi dalam perkembangan lainnya gitu.
Jadinya banyak orang tuh sampai rela mengantri demi produk skincare-nya itu. Untuk produknya ini sangat berpengaruh ya, apalagi kan dari public figure-nya kan artis Korea gitu. Jadi ini bisa menarik perhatian atau orang Indonesia untuk membeli produk-produk ini sehingga produknya tuh laku di pasar itu. Ya kurang lebih aku juga sama sih kayak yang lain ya. Menurut saya ini dampak K-pop ini ya sangat besar. Kayak yang tadi aku bilang ya, banyak artis-artis kayak BTS itu kan jadi produk-produk skincare, dan Gen Z ini kebanyakan banyak yang suka K-pop kayak Blackpink ataupun kayak BTS gitu. Nah menurut aku ini adalah suatu target market yang sangat bagus lah kalau skincare dipaduin sama artis K-pop, karena banyak Gen Z yang suka sama BTS ataupun Blackpink. Dari aku kayak gitu sih. Oke. Ada nggak sih pengalaman pribadi dari kalian atau yang kalian saksikan di circle fandom, momen dimana seseorang merasa lebih Korea daripada Indonesia? Gimana perasaan kalian nyaksin itu? Ini pengalaman saya pernah menjadi fans dari salah satu grup K-pop. Itu terutama apa saya sebut saja mereknya ya. Saya pernah menjadi fans dari BTS pada zaman-zaman COVID. Itu udah saya main di Twitter, di Instagram, sangat menyaksikan bahwa kami memang dari masing-masing fans itu ingin menunjukkan siapa sih yang paling BTS. Gue ini yang paling BTS, segala kegiatan dari salah satu membernya itu gue yang paling update, gue yang mengikuti gaya bicara mereka, gue mengikuti bahasa mereka. Itu banyak ya saya, banyak yang seolah-olah mereka lebih BTS dan mereka tuh lebih Korea. Gue kayak ibarat kayak orang Korea gitu padahal orang Indonesia. Waduh, keren juga ya pernah jadi fans BTS. Oke, boleh. Oke, ini out of context. Gue mau coba ngebahas di luar K-pop. Ini malah lebih ke drakor ya, drama Korea. Jadi ini pengalamannya di gue juga, gue pribadi. Dan gue adalah salah satu penyintas atau pelaku di mana gue tuh pengen nunjukin, oh gue tuh bisa kayak Korean looks juga gitu. Nah, waktu pas itu gue sempat nonton drakor sama temen gue, dimana ada temen gue tuh ngerasa kayak gimana kalau lu motong rambut kayak gini, kayaknya cakep deh gitu. Terus setelah gue coba, kok bagus gitu ya. Tetapi yang membuat gue tuh berbeda sama yang biasanya sering kita ketemukan di sosial media gitu ya, mereka itu terlalu istilahnya menggebu-gebu, seakan-akan mereka itu ingin menghilangkan identitas mereka sebagai warga negara Indonesia. Itu yang paling parahnya teman-teman. Terlalu fanatik ya, kayaknya kan ngomongin soal fandom ya. Jadi mereka itu terlalu fanatik dengan artian gue saking pengennya nunjukin nih kalau gue tuh looksnya kayak Korean looks banget, tapi seakan-akan mereka itu mau yaudah nih gue tanggung banget nih apa gue menjadi orang Korea aja ya sekalian gitu ya. Itu sih sebenarnya. Cuman balik lagi, kalau misalnya gue ngelihat secara subjektif, jujur kalau misalnya di media sosial yang kayak gitu tuh bawaannya jijik, jujur jijik. Cuman kalau gue pribadi yang kayak oh yaudah nih kayak konsumsi pribadi, oh yaudah gue cobain aja harganya entah kayak gimana gitu, itu benar cuma yaudah konsumsi pribadi. Gue cuma penasaran apakah cocok atau tidaknya, tapi ya sebenarnya bisa nggak apa-apa, tapi asalkan tidak terlalu banyak dipublikasikan di media sosial secara disebarluaskan gitu. Jadi balik lagi ya subjektif banget ini ya kelihatannya. Cuman sebenarnya balik lagi jangan kehilangan kalau Anda itu adalah seorang warga negara Indonesia gitu. Wah, oke, ada yang mau nambahin? Oke. Nah, kita kan pernah belajar materi cultural appropriation versus appreciation, ya kan? Nah, dari materi itu, di mana garis pembedanya sih menurut kalian? Jika konteksnya adalah penggemar biasa yang bukan orang Korea, tetapi mengadopsi identitas Korea, gimana tuh? Jadi appreciation versus apa? Appropriation. Cultural appropriation.
Ngomong-ngomong soal cultural appreciation dulu ya sebenarnya, itu pastinya kan sebuah apresiasi di mana apresiasi terhadap sebuah budaya yang sudah eksistensinya sudah ada gitu ya. Tapi kalau ngomong soal appropriation itu kan berarti dengan kata lain ada sebuah budaya di mana mereka itu tidak bukan nggak mengapresiasi, tetapi tidak terlalu justru lebih ke mendiskreditkan gitu. Nah tapi kalau menurut saya sih untuk cultural appreciation itu justru harus tetap dilakukan di Indonesia mau dimanapun. Misal tadi contohnya ada seseorang warga bukan warga negara Korea tapi beliau ini melestarikan budaya-budaya Korea. Sebenarnya kalau misalnya itu menurut dia adalah sebuah apresiasi yang harus dilakukan terhadap si budaya Korea ini dan ini positif untuk dia gitu ya, sebenarnya itu masih gak masalah selagi apalagi mendiskreditkan budaya Indonesia gitu. Maksudnya kan appropriation ya gitu ya, mendiskreditkan gitu, jangan sampai menghilangkan itu sih. Dan misal sesosok warga ini ingin misal 24 hours pengen makan makanan Korea atau let's say seminggu pengen makan makanan Korea, itu sebenarnya nggak menjadi sebuah masalah. Berarti kan di pandangannya kan, oh berarti makanan Korea itu enak, mungkin lebih kan yang seperti kita tahu kan cenderung manis ya makanan Korea itu ya. Yang bedanya dari Indonesia mungkin makanannya lebih cenderung asin atau pedas. Itu kan benar-benar subjektif banget ya. Tapi balik lagi, jangan sampai mendiskreditkan budaya-budaya Indonesia. Itu sih sebenarnya saran dari aku sih. Cuman nggak ada masalahnya dengan apresiasi budaya luar, apalagi di Korea itu nggak masalah banget. Itu sih. Ada tambahan? Ada teman-teman? Oke, next question. Menurut kalian apakah ini bisa dibaca sebagai keberhasilan soft power Korea atau ada dimensi yang lebih kritis? Siapa yang sebenarnya diuntungin sih secara ekonomi dan cultural dari fenomena K-pop ini? Kalau untuk bicara diuntungkan adalah industri ya. Industri mana? Industri Korea tentu. Kalau saya rasa sih ini bukan hanya soft power ya, ini tuh sebagai keberhasilan dari Korea Selatan juga. Pemerintah Korea Selatan yang saya dengar itu mereka sangat mendorong, memberikan budget kepada para pelaku industri idol ini dipermudah, dan ini menjadikan contoh sebenarnya terhadap pemerintah Indonesia dalam bagaimana mereka mendukung entertain yang ada di Indonesia. Jadi mimpi dari saya sih semoga Indonesia bisa meniru seperti Korea, keberhasilannya bagaimana, dari mana? Dari support dari para pemerintah. Jadi menurut saya ini tidak ada soft power ya, ini big power sekali gitu. Keberhasilan ini dihasilkan dari regulasi yang jelas, regulasi yang memudahkan para pegiat idol dalam menampilkan karyanya sampai ke luar negeri dan menjadi globalisasi. Oke, kalau dari aku pribadi, aku juga setuju sama Zidan, di mana keberhasilan itu dihasilkan untuk industri besar dari Korea. Cuman ada satu isu yang pengen aku angkat yang baru saja terjadi, yaitu ketika, kalau kalian tahu baru-baru saja kan ada konser EXO ya. Nah itu kan kalau nggak salah di GBK ya tadi ya. Nah sayangnya ada beberapa banyak banget fans yang ditipu dengan calo-calo tiket dari si EXO ini, di mana satu kursi di Cat 1 kategori 1 itu bisa 7,5 sampai 10 juta. Itu bisa aja tiba-tiba hangus. Dan yang gua lihat dari si konten ini adalah banyak banget fans-fansnya yang terpaksa harus di luar stadion itu, dan mereka benar-benar dirugikan banget. Tapi kalau misalnya nih, kalau Zidan ngomong soal itu, mudah-mudahan Indonesia bisa maju untuk
agar bisa ada keberhasilan si big powernya industri Korea ini, sebenarnya saya juga setuju adanya kerjasama dengan pemerintah Indonesia di mana itu lebih cenderung ke legalitas di mana industri ini dijalankan secara resmi gitu, daripada ada berbagai agensi yang malah menyalahgunakan big power ini. Jadi sangat disayangkan aja kalau misalnya disalahgunakan posisi ini sih. Itu sih dari yang mau laporkan. Ya, saya ada mendengar cerita bagaimana kita bisa membuat suatu karya jika saat proses pengambilan karya itu kita diminta untuk uang sewa tempat, kita nyewa udah banyak duit, ditambah ada ormas atau preman yang datang meminta jatah, minta pungli. Setelah itu produksi sudah selesai, kita dipajakin lagi dengan banyak sekali regulasi. Kita mungkin ada yang minta pungli lagi biar karya ini bisa diterbitkan. Jadi terlalu banyak pungli di Indonesia. Gimana jadinya kalau misalnya kita bisa mau semaju Korea jika apa-apa berkarya pun masih dipungliin gitu. Ada yang mau nambahin, teman-teman? Oke, gak kerasa ya, udah mau selesai podcastnya, teman-teman. Aku mau nanya, mungkin 2 pertanyaan lagi deh. Setelah diskusi ini nih, kalian ada nggak sih yang berubah dari cara kalian ngelihat diri sendiri sebagai mungkin yang masih aktif jadi penggemar K-pop atau ya mantan penggemar K-pop ini? Boleh? Jangan belain idol kalian mati-matian guys. Ya, jangan hidup untuk membela mereka. Grow up. Fokus kepada diri sendiri juga, mengidolakan sewajarnya saja. Oke, seperti itu sih. Kan banyak sekali teman-teman yang membela idolnya itu kayak hidup matinya seperti itu. Sangat disayangkan. Membuang waktu, membuang tenaga, kalian cuma jadi keyboard warrior untuk idol kalian. Be grow up sebagai fans. Oke, ada lagi? Menurut saya juga kayak konyol aja sih yang waktu itu permasalahan tentang Kines, apalagi kan sampai kayak viral itu kan di mana-mana. Iya, gitu sih. Ya sebenarnya kalau mau ngefans sih ya boleh-boleh aja ya, tapi ya harus tahu batasan juga sih. Ya itu kan juga budaya luar ya, itu juga cuma artis, jangan sampai segitunya juga lah kalian sampai ngebela-belain sampai mati-matian kayak gitu. Ya menurut saya kayak gitu sih. Ya kalau menurut dari saya ngefans sama K-pop atau ya artis Korea itu ya jangan berlebihan lah. Ya saya wajarnya aja. Misalnya kalau ada kesalahan dari yang artis K-pop itu ya harus objektif juga, jangan terlalu dibela untuk mati-matian. Harus lebih objektif juga. Oke, kalau dari aku pribadi, aku adalah seorang fans dari girl group aespa dan aku sangat mengidolakan Karina dan Giselle ya. Tapi gini sih, mau seidola apapun kamu dengan seorang idol, ya balik lagi kita adalah manusia dan idol itu sendiri adalah seorang manusia. Jadi alangkah baiknya untuk boleh nih menyukai seorang idol dan lain-lain, tapi ingat juga kadang ada ya beberapa fandom yang itu terlalu fanatik sehingga itu mengganggu kehidupan si sang idol, dan ujung-ujungnya kan banyak kasus kayak idol-idol yang bunuh diri gara-gara yang mungkin dari yang ngefans tiba-tiba haters, terus terjadinya cancel culture ya tadi ya, terus ada juga bullying gitu-gitu. Dan aku juga setuju tadi ada nyebut kalau misalnya terjadi bullying ini pun terjadi sebuah kesalahan harus melihatnya secara objektif, itu sih. Dan untuk dari segi kebudayaannya ya gak apa-apa dipelajari, itu nggak masalah banget sebagai sebuah pengalaman baru, sebagai sebuah ilmu. Tetapi alangkah baiknya juga tidak terlalu berlebihan
untuk melestarikan budayanya sendiri, karena kita juga Indonesia itu kan masih punya berbagai budaya yang perlu kita pelajari gitu. Daripada kita harus mempelajari budaya negara lain dulu, alangkah baiknya kita gimana kalau coba kita pelajari dulu nih budaya-budaya Indonesia, itu sih. Udah? Oke, itu dia obrolan kita tentang K-pop di Indonesia. Terasa ya. Terasa. Oke, itu aja dari kami berenam. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Dadah.